Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Pak Ces. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Kita mulai aja ya. Hukum 1 Newton mengatakan, benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Artinya, benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Kecenderungan benda mempertahankan keadaannya disebut inersia atau kelembaman. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Ketika busnya melaju, dia terdorong ke belakang. Ketika busnya direm, dia terdorong ke depan. Mengapa bisa begitu ya? Kasih tahu nggak ya? Coba kita lihat video yang pertama tadi, seperti gambar yang di atas ya, di atas ini. Posisi awalnya adalah bus berhenti, tiba-tiba dia bergerak. Yang terjadi, dia terdorong ke belakang. Kenapa bisa begitu? Yang terjadi sebenarnya adalah orang tersebut mempertahankan keadaannya, seperti yang dikatakan bunyi hukum Newton, ya, bahwa benda itu cenderung mempertahankan keadaan. Awalnya diam, busnya bergerak, ya dia seakan-akan saya tidak mau gerak gitu, jadi dia tertinggal di belakang atau terdorong ke belakang gitu. Tapi karena gaya bus lebih besar, sehingga selanjutnya dia ikut bergerak bersama bus. Tapi yang menjadi contoh hukum Newton pertama adalah peristiwa terdorongnya dia ke belakang pada saat bus bergerak. Pada video yang kedua tadi, yaitu ini yang di bawah, ya, keadaan awal dalam bus adalah busnya bergerak, jadi orang yang di dalamnya ikut bergerak, ya. Tiba-tiba busnya direm atau berhenti, sehingga dia terdorong ke depan. Itu juga mengapa bisa terjadi? Sama saja pada contoh yang pertama tadi, yaitu orang tersebut ingin mempertahankan keadaannya, yang keadaan bergerak itu, ya. Jadi dia bergerak, mobil direm, ya saya mau gerak terus, begitu. Saya mau gerak terus, jadi dia terdorong ke depan. Nah, peristiwa inilah yang merupakan juga contoh hukum Newton pertama. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Seorang bapak ingin mendorong anaknya. Pertama dia dorong dengan gaya yang kecil, kecepatannya kecil. Kemudian ia mendorong lagi dengan gaya yang lebih besar, percepatannya menjadi besar. Hal ini membuktikan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya. Sekarang perhatikan video berikut ini. Seseorang menarik kursi dengan gaya tertentu. Perhatikan pergerakannya. Dan kemudian dia menarik meja dengan gaya yang sama. Perhatikan pergerakannya. Menjadi lebih lambat ya. Mengapa hal tadi bisa terjadi? Itu karena massa meja lebih besar daripada massa kursi. Jika diberi gaya yang sama, maka massa yang lebih besar seperti meja akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Sedangkan benda dengan massa yang kecil seperti kursi akan menghasilkan percepatan yang besar. Sehingga terbukti bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi penjelasan yang tadi menjelaskan tentang prinsip hukum 2 Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga didapatkan rumus hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Coba perhatikan kata berenang ini. Ya, dia mendorong air ke belakang sebagai gaya aksinya, ditandai dengan tanda panah warna biru, dan reaksinya adalah air mendorong dia ke depan, ditandai dengan tanda panah warna merah.
Sekarang coba perhatikan video elang terbang berikut. Sayapnya mendorong angin ke bawah. Itulah gaya aksinya, ditandai dengan tanda panah warna biru. Kemudian angin mendorong dia ke atas. Itulah sebagai reaksinya, ditandai dengan tanda panah warna merah. Video tadi menjelaskan tentang prinsip hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi anak-anak, ada banyak contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu sungguh-sungguh dan giat belajar, kamu akan memahami materi ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video Bapak selanjutnya. Terima kasih.